Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar adik-adik selama ini? Baik-baik dong pastinya. Puji Tuhan kalau adik-adik semuanya baik-baik. Sebelum memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu pembuka yang berjudul Sungai Sukacitamu. Kita memasuki bacaan pengantar yang terambil dari Yeremia 1 ayat 4-8. Adik-adik dipersilakan untuk membuka Alkitabnya. Yeremia 1 ayat 4-8. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Tata. Shalom adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah ini, terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru, berkat berkelimpahan Bapak pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau saja Bapak yang mau memberkati kami agar firman yang akan kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebelumnya kami mohon ampun atas segala kesalahan dan pelanggaran yang telah kami perbuat sengaja maupun tidak, yang telah menyakiti hatimu banyak orang Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi ketemu dengan Kak Tata. Hari ini Kak Tata akan membawakan firman Tuhan. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1-9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita,
Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Oke, adik-adik ada yang tahu kota Korintus itu seperti apa? Kota Korintus itu sangat strategis dengan perdagangan. Dan kota tersebut memiliki 2 pelabuhan yang menguasai persimpangan internasional, yaitu penghubung antara daerah-daerah yang satu dengan daerah yang lain, dan perdagangan antara barat dan timur. Kota ini juga menjadi pusat pertemuan dari berbagai macam daerah. Ada yang dari kota lain, ada yang dari kota yang satunya lagi. Jadi kayak di situ tuh tempatnya semua pedagang bertemu. Nah, di kota itu juga selalu melakukan perdagangan. Tapi di sisi lain kota Korintus itu terkenal dengan kebejatan moralnya. Ya ampun, kebejatan moral. Ya, karena situasi yang sangat strategis itulah yang membuat daerah itu menjadi kota yang bejat tadi. Nah, karena maka situasi itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Korintus, menjadi masyarakat beragam dengan latar belakang serta tradisi dan kebiasaan hidup yang berbeda, adik-adik. Kenapa Rasul Paulus bisa mengirimkan surat untuk jemaat di Korintus? 1. Tentang masalah dan pergumulan persekutuan di jemaat Korintus yang masih tetap hidup dalam kehidupan duniawi. Yang kedua, keberagaman yang membuat persekutuan terancam perpecahan. Yang ketiga, kehidupan jemaat di Korintus diperhadapkan dengan banyaknya pengajar palsu yang hadir. Itulah yang membuat Rasul Paulus mau menulis surat untuk jemaat Korintus di dalam rangka Rasul Paulus ini ingin membantu jemaat Korintus untuk menyikapi berbagai masalah dan pergumulan yang dihadapi. Secara khusus juga Rasul Paulus ingin memberikan panduan yang benar tentang sikap hidup orang Kristen di tengah masyarakat yang penuh kejahatan. Wow, baik sekali ya Paulus itu. Nah, Rasul Paulus mau menyampaikan salam untuk jemaat Korintus dan pernyataan kepada jemaat Allah, yaitu mereka yang sudah dikuduskan, jemaat Korintus yang sudah dikuduskan dalam nama Yesus Kristus. Sapaan tersebut mengandung peringatan akan status apa? Status sebagai milik Allah. Berarti jemaat Korintus itu adalah milik Allah. Sebagai milik Allah seharusnya berperilaku mengarah pada kehendak Allah dan bukan pada kehendak duniawi, pada kehidupan duniawi. Wow, mungkin adik-adik ada yang tahu apa ya kehidupan duniawi itu apa ya yang dimaksudkan dengan kehendak Allah. Kehidupan duniawi itu adik-adik banyak sekali gitu. Contohnya aja kayak kita masih tetap membuat diri kita masih tetap ingin melakukan yang buruk-buruk aja, kehidupan yang buruk-buruk yang tidak mau di dalam kehendak Allah sendiri. Mungkin banyak ya adik-adik contoh-contohnya gitu. Kita mencontek, kalau untuk adik-adik Eka dan Teruna masih kayak gitu ya. Terus juga masih berbohong, masih juga suka tidak mau beribadah, PT. Itulah contoh-contohnya ya adik-adik, untuk adik-adik sendiri gitu. Bukan untuk yang
di Jemaat Korintus berbeda lagi permasalahan yang mereka hadapi, kehidupan duniawi yang mereka hadapi gitu. Tapi kalau untuk di dunia adik-adik ya seperti yang tadi Dok Atta bilang, kalau kita sudah tahu kita sebagai milik Allah, seharusnya kita berperilaku mengarah pada kehendak Allah, yaitu yang tadi, kalau misalnya saatnya tidak ulangan tidak mencontek, di saatnya suruh ibadah ya kita ibadah yang benar, terus masih banyak lagi adik-adik. Itu contoh-contohnya. Rasul Paulus itu memberikan kekuatan untuk jemaat Korintus bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan umat dalam melakukan pekerjaan Allah di tengah dunia. Wow, berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. Karya keselamatan Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya harus dimengerti bukan hanya sebagai pembebasan manusia dari kuasa dosa. Itu udah pasti. Di balik karya keselamatan Allah bagi semua orang ialah pemberian tugas sebagai saksi Kristus adik-adik. Sebagai saksi Kristus. Saksi Kristus itu apa ya? Saksi Kristus ialah hal di mana tidak mungkin kita dikerjakan berdasarkan kemampuan dan kebiasaan belaka, juga tidak bisa dikerjakan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus, tuntunan kuasa Allah dan di dalam pimpinan Roh itu sendiri. Jadi, di saat kita akan menjadi saksi Kristus adik-adik, kita itu membutuhkan Roh Kudus untuk selalu membimbing kita, untuk selalu mengarahkan kita bahwa kita harus melakukan hal ini loh. Tidak bisa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu adik-adik. Contohnya di saat orang-orang mencontek, kita juga seharusnya tidak mencontek adik-adik. Tapi itulah yang akan kita lakukan. Kalaupun kita tidak memakai Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan itu adik-adik. Karena itu sangat berat sekali gitu. Tapi dengan adanya bantuan dan tuntunan kuasa Allah, kita bisa melakukannya adik-adik. Nah, di saat kita menjadi saksi Kristus, kita juga harus senantiasa membawa setiap orang untuk percaya dan bersyukur adik-adik. Jadi di saat kita menjadi saksi Kristus, kita tetap harus bersyukur. Kita juga harus tetap selalu berbicara di dalam hati kita bahwa kita menjadi saksi Kristus itu bukan beban, melainkan rasa syukur yang sangat hebat sekali adik-adik, yang sangat wow, kita bisa ya menjadi saksi Kristus gitu. Terima kasih Tuhan karena kita bisa melakukan hal-hal yang di luar kita yang kita tidak bisa lakukan, tapi kita bisa melakukannya. Itu semua karena pimpinan dan kuasa Roh Kudus adik-adik. Dengan rasa bersyukur itu kita bisa membantu diri kita untuk yang pertama, menemukan kekuatan di tengah berbagai rintangan dan tantangan. Yang kedua, tidak mudah mengeluh di tengah berbagai rintangan dan tantangan tersebut. Yang ketiga, menemukan makna kehendak Allah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi di saat kita melakukan menjadi saksi Kristus itu ada rasa syukur yang bisa kita dapatkan adik-adik. Kita bisa kuat di dalam tengah berbagai rintangan. Kita tidak mudah mengeluh, dan ketiga kita bisa menemukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di saat kita menjadi saksi Kristus bakalan banyak yang bakalan kita hadapin. Bakalan banyak orang yang akan menolak kita, bakalan banyak orang yang akan mengucilkan kita, tapi kita harus tahu bahwa dengan adanya hal-hal seperti itu, adanya hal-hal kita akan dibenci orang atau apapun itu, dibenci atau kita tidak ditemani oleh teman-teman kita karena kita berbuat seperti ini, tapi di dalam itu semua kita dapat menemukan ketiga tadi adik-adik, menemukan kekuatan, tidak mudah mengeluh, dan menemukan makna apa yang Tuhan mau buat kita. Bagaimana adik-adik? Apakah kita tetap mau menjadi saksi Kristus? Pastinya mau dong ya. Nah, untuk adik-adik yang kelas EK, mau Kata ingatkan kembali bahwa tugas kita menjadi saksi Kristus adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Bahwa menjadi saksi Kristus itu memang sudah kehidupan kita.
maupun kita dimanapun, di sekolah, di gereja, di luar pun, kita harus tetap menjadi saksi Kristus. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Karena itulah kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi saksi Kristus. Untuk adik-adik yang kelas 2, diingatkan kembali bahwa menjadi saksi Kristus itu bukan suatu beban, tapi melainkan sebagai rasa syukur kita, sebagai pelaksanaan kita untuk tugas menjadi saksi Kristus akan berjalan dengan baik. Karena kita melakukannya bukan hanya karena beban. Menjadi saksi Kristus bukan beban, melainkan rasa syukur kita gitu adik-adik. Di saat yang akan datang ini adik-adik, untuk adik-adik yang kelas 2 yang tanggal 12 ini akan di CD, kalian pasti akan mengucapkan dengan segenap hatiku. Semoga kalian juga dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kalian berada dalam kata dan perbuatan kalian. Adik-adik diingat terus bahwa hidup kita ini adalah saksi Kristus. Dimanapun kita berada, kita akan tetap menjadi saksi Kristus. Mau adik yang Eka atau yang Dwi, dimanapun dan kapanpun tetaplah kita menjadi saksi Kristus. Oke adik-adik, terima kasih. Semoga firman yang sudah kita dengar dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, dan firman itu juga akan bertumbuh, dan dimanapun kita berada kita akan tetap menjadi saksi Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu saja Bapa yang mau masuk dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pergumulan kami. Amin. Gimana adik-adik tadi firmannya? Bagus dong, pastinya lah bagus, kan Kak Tata yang bawain. Nah sekarang kita akan memasuki ke dalam doa syafaat. Pokok-pokok doanya ada orang tua, orang sakit, PT Markus, gereja, pendidikan, dan bangsa dan negara. Mari adik-adik kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih atas orang tua yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Kau selalu memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, dan berkat yang melimpah, dan kesabaran dalam merawat kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit atau yang sedang terkena COVID-19. Kiranya Engkau memberkati mereka, obat-obatan yang mereka konsumsi, tangan-tangan dokter dan suster yang merawat mereka, sehingga mereka dapat pulih kembali dan dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa, serta dapat berkumpul bersama keluarga dan teman-temannya. Kami juga ingin mendoakan PT Markus, kiranya Kamu memberkati segala program-program yang sudah disiapkan, program-program yang sudah direncanakan, sehingga program-program tersebut dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga gereja kami GPIB Markus, sehingga semakin banyak lagi orang yang mau memuji nama-Mu bersama di GPIB Markus. Berkati juga pendidikan yang ada di negara ini Tuhan. Berkati teman-teman kami yang akan mengikuti serangkaian ujian untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan kami juga yang mendoakan bangsa dan negara ini, berkati Pak Presiden dan jajarannya, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik untuk negara kami ini, dan dapat juga menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan baik, sehingga semuanya akan kembali seperti biasa, melakukan aktivitas seperti biasa. Dan berkati juga orang-orang di luar sana yang terkena dampak dari COVID-19 yang tidak mempunyai pekerjaan. Kiranya Kamu memberkati mereka agar mereka dapat terus melanjutkan kehidupan mereka. Inilah rangkaian doa syafaat kami. Doa ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Dear Katekisan 2020, akhirnya kalian CD juga. Padahal rasanya baru kemarin kakak menyambut kalian datang ke PT Markus pertama kalinya. Tiap minggu lihat kalian. Kalian yang awalnya masih malu dan takut di kelas EK, lama-lama jadi adik-adik yang super aktif. Ditanya 1, jawabnya 1000. Ditegur sekali, diulangi 2 kali. Tapi berkali-kali juga kalian bikin bangga dengan kehebatan kalian. Sekarang gak kerasa 5 tahun udah berlalu. Akhirnya kalian CD juga. Akhirnya kita bisa sama-sama menanggung tugas pelayanan. Akhirnya kita bisa sama-sama berbagi pengalaman dan beban. Akhirnya kami bisa panggil kalian dengan sebutan rekan. Selamat CD adik-adik kesayangan. Meskipun sekarang ini kita belum bisa ketemu untuk berjabat tangan, tapi percayalah kalau kami selalu bangga sama kalian. Congratulations, with love. Pelayan PT Markus. Nah adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, ceritanya ku dengar dari dunia yang gelap. Ku selamatkan, akulah pencipta terang dalam keadaan. Siapakah utusanku mengkawalkan? Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatku. Kita kembali lagi, kita akan doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Terima kasih Bapak untuk nafas kehidupan serta berkat yang boleh Kau limpahkan Bapak. Bapak, ibadah online kami tetap berjalan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu mau menjaga dan melindungi kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus Bapak. Biarlah pandemi COVID-19 ini berlalu Bapak, dan kami dapat beribadah bersama-sama di PT Markus Bapak. Engkau saja Bapak yang mau menjaga dan melindungi kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus Bapak. Biarlah kami setiap minggunya mau beribadah online Bapak. Biarlah adik-adik ini Engkau mau jaga dan lindungi. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Untuk kakak-kakaknya juga Bapak Engkau jaga dan lindungi. Terima kasih Bapak untuk setiap berkat nafas kehidupan yang boleh Kau limpahkan. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.